Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya James Cilodong. Ngasih tip ya untuk cara ngerubah full web di khususnya motor Honda Beat Karbu ataupun motor Beat FI starter kasar ya. Dan di sini tuh ini hanya berlaku untuk motor khusus starter kasar, karena di sini itu untuk dari bagian pengisian ini itu beda ya. Jalur pengisiannya itu kenapa harus dirubah dulu dari bagian spool, karena dari bagian spool sininya kalau khususnya untuk motor Beat Karbu itu dia ada kabel groundingnya itu nempel ke bagian si lempengan spoolnya ini gitu ya. Jadi untuk kabel groundnya itu dia tuh posisinya ada model lempengan gini, dan ini tuh ujung kabel grounding ke bagian lempengan si spool ini gitu. Nah di sini kenapa saya buatin dari bagian spool dulu, jadi biar nggak puyeng ya, khususnya untuk yang mau ngerubah sendiri di rumah. Jadi kalau kita istilahnya detail, ngejelasin dulu dari bagian spool, lalu berikutnya ntar ngerubahnya dari bagian kiprok gitu ya. Dan di sini kita bisa perhatiin untuk perubahan kabel spool yang di bagian spool Beat Karbu ini tuh bisa kita perhatiin dari bagian sini kan jalurnya ada 2 biji. Satu ini untuk pengisian ya, warnanya warna putih tuh, warna putih belah sini, belah kanan. Nah ini untuk belah kiri dia kabel warna kuning. Nah ini untuk yang kuning itu dia setrum buat ke lampu, dan untuk yang putih ini dia untuk ke pengisian bagian aki gitu. Jadi kita kalau seumpama nggak mau terlalu banyak ngerubah pakai kabel panjang, kita jadi kesininya kan itu ada 3 macam ya tuh. Kesininya itu satu pulsar warna di sini kan ini hijau iris kuning, ini kabel warna pulsar ya. Dan untuk di sini warna putih, terus warna kuning polos. Nah ini untuk kuning polos itu buat jalur ke bagian lampu, setrum lampu. Ini yang putih untuk pengisian, dan ini yang satunya ini kabel pulsar ya, pengapian. Nah ini untuk ketiga-tiganya ini kalau seumpama nggak mau ngerusak bagian soket sini, alangkah lebih bagusnya kita si bagian kabel warna kuning ini kita putus, terus kabel bagian grounding yang nempel ke lempengan sini kita putus juga. Lalu kita bersihin si kawatnya, kita kerik dulu ya, menggunakan pisau ataupun gunting bisa aja. Jadi kita copot dari bagian lempengan sini, putus, lalu kita kerikin. Nah lalu kita solder, tarik pakai kabel. Nah ke sini lilitin. Nah yang di bagian kabel yang kuning ini kita putus juga. Nah lalu kita gunting lagi, dibersihin lagi untuk si serabut kabelnya. Lalu kita sambungin dari bagian kabel kuning ini, kita sambungin ke bagian kawat yang grounding tadi sebelumnya yang kita putus juga. Jadi yang kabel kawat yang di sini yang diputus kita sambungin ke yang kabel yang kuning sini kita putus juga ya. Jangan sampai nempel di sini, karena ini kalau misalnya masih nempel sini untuk lempengan yang di sini itu masih ada arus setrumnya. Nanti ujung-ujungnya jadi koslet gitu. Jadi seumpama kalau misalnya nggak mau repot-repot ngejemper kabel bikin jalur lagi, kita cukup putus dari bagian kabel yang kuning sini. Kita nyalain dulu flashnya ya biar jelas ya. Nah ini kita bisa perhatiin dari kabel warna kuning ini kita putus, lalu bagian kawat yang grounding ini kita putus juga. Nah setelah kita putus lalu kita kerikin lagi si bagian kawatnya biar ntar untuk penyolderannya nempel itu. Nah lalu kita lilit ke sini, tarik kabel ke sini gitu ya. Dan untuk sekarang saya mau putus dulu untuk kedua-duanya ini kita putus. Dan lalu untuk yang ini bagian pengisian nggak usah diutak-atik, biarin aja gitu. Makanya kalau misalnya balik begini posisinya,
Dia ada dua bagian ya. Ini satu untuk pengisian, yang satunya ini untuk setrum ke bagian lampu utama. Setrum aslinya yang bawaan pabrik. Nah, makanya untuk biar gak ribet, kita putus aja dari bagian sini. Kita putus, nanti kita ujungnya kita kerik lagi biar nempel untuk penyambungan solderannya. Lalu untuk dari bagian sini kita putus juga gitu ya. Oke bang, kita sekarang untuk sekarang kita mau putus dulu dari bagian si sepulnya. Nah, oke teman-teman, di sini udah saya putus ya untuk dari bagian yang tadi jalur kabel kuningnya itu udah saya putus, dan di sini udah saya tambah kabel sedikit ya. Jadi untuk biar gak terlalu ngepres ke sininya, makanya saya disambung untuk bagian sininya itu yang kabel kuningnya ini ditambahin kabel segini gitu. Jadi ntar posisinya masuk ke sini nih bang, posisinya masuk tetap ke jalur yang lama. Nah, kita tarik misalnya ke sini, masukin, lilitin ke sini, lalu kita sambung ke sini nih, ke jalur ini ya kan tuh. Nah, nanti kita potong lagi di sini, lalu kita solasi bakar lagi. Jadi ini belum saya kasih solasi bakar karena biar istilahnya enak, benar-benar real gitu ya. Untuk jalur ngerubahnya takutnya ntar dikira kita kan settingan. Nah, kalau seumpama gini sebelum kita rapiin jadi enak gitu. Dan untuk sekarang saya mau lanjut untuk ke penyambungan dari bagian sini. Nah, oke bang, di sini udah beres ya, udah rapi, udah saya sambungin lagi untuk kabel yang tadi saya bilang sebelumnya, sebelum rapi. Jadi di sini udah posisinya udah rapi tuh. Ini hanya kabel untuk tambahan aja, dan di sini misalnya kabel yang bekas groundingnya ini kita buang juga gak masalah ya. Tinggal kita cabut aja tuh. Ini kan posisinya ada bolongan juga tuh. Jadi dia posisinya ini mau dipasang mau dibuang juga gak ada masalah ya. Karena untuk bagian groundingnya udah nggak kita pakai lagi. Jadi ke bagian sininya itu posisinya udah gak ada kabel massa lagi. Kalau seumpama di sininya di lempengan ini masih ada arus massa, nah otomatis untuk pengisiannya juga gak bakalan benar. Itu kenapa makanya harus dirubah dulu dari bagian sepul. Kalau khususnya untuk motor Supra Eklama ataupun Grand, terus motor ini apa Beat Karbu ataupun Beat FI bisa aja. Cuman kalau misalnya kabel dari bagian groundingnya itu dia harus dirubah dulu gitu. Kayak motor Absolute Repo itu bisa, terkecuali motor-motor yang kayak Mio itu nggak usah harus ngerubah dari bagian sepulnya pun dia, karena untuk bagian groundingnya itu udah naik ke atas gitu. Jadi lebih enak ya, khususnya untuk motor Jupiter MX tuh. Dia lebih enak untuk ngerubahnya. Dan di sini udah kelar, tinggal nanti kita talitis aja dari bagian sininya biar lebih rapi lagi gitu. Dan untuk kabel yang di sini yang tadi yang kuning nempel ke sini kita putus, lalu kita tambahin kabel sambung solder. Nah, nyambungnya ke bagian yang kabel grounding tadi, kawat grounding tadi kita putus juga. Jadi langsung kita sambungin ke kawat yang bekas tadi, kawat grounding ke sini. Nah, ini disambungnya kawat yang di sini bekas ground, dibikin pengisian, naiknya ke warna kuning. Nah, nanti untuk keluarnya di sini itu yang pengisian satunya itu kabel yang warna kuning. Nah, sedangkan yang putih ini tetap asliannya pengisiannya si motor bawaan si motor sepulnya tersebut gitu. Jadi ada dua pengisian. Nah, makanya kalau misalnya ntar untuk selanjutnya, kalau misalnya ini part ini rame, kita lanjut untuk ke bagian penyusunan ke bagian jalur kiproknya gitu ya bang ya. Jadi untuk lebih enaknya nanti saya buatin lagi untuk part selanjutnya. Mudah-mudahan untuk di video kali ini lebih rame lagi ya. Untuk makanya jangan lupa untuk di-sharein ke banyak teman-teman kalian untuk video-video saya. Jadi untuk
pertama-tama kita ngerubahnya dari bagian spool dulu, khususnya untuk motor bibit karbu ataupun motor sejenis lainnya gitu. Makanya kalau misalnya di sini saya buatin dulu dari bawah lalu naik, ntar untuk part selanjutnya ke bagian kiproknya gitu. Oke Bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan untuk dibagi-bagikan ke teman-teman sosial media kalian. HJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.